Lisa pun menepi, lalu memperhatikan ibunya dengan lelaki parubaya tersebut. Ia ingin mencari tahu siapa orang tua yang sangat akrab dengan wanita yang telah melahirkan dirinya. Pria itu buru-buru memasuki mobil yang tidak jauh dari tempat Lisa, sedangkan sang ibu berjalan memasuki angkutan umum. Rasa penasaran Lisa kian menggebu. Ia pun mengikuti kendaraan roda 4 milik lelaki yang tadi bersama ibunya. Lisa menelusuri jalan dan menjaga jarak dari mobil yang diikuti. Ia berusaha agar tidak dicurigai. Ia sangat terkejut saat lelaki itu memasuki rumah megah milik orang tua Siska, mantan istri Bayu. Ia sangat tahu tempat tinggal wanita itu. Ia tidak mengerti kenapa laki-laki parubaya yang tadi bersama ibunya masuk ke istana milik orang tua Siska. Ia pun berpikir keras dan ingin menanyakan hal tersebut kepada wanita yang berstatus sebagai ibunya. Ia mengambil ponsel dari tasnya. Ia ingin menunjukkan foto rumah Siska kepada ibunya. Untuk kali ini, ia akan memaksa sang ibu mengungkapkan kebenaran tentang ayah kandungnya yang disembunyikan selama ini. "Siapa ayah kandungku, Bu?" Pertanyaan itu selalu Lisa lontarkan sejak mengetahui suami ibunya bukan ayah kandungnya. Untuk apa bertanya tentang dirinya? Kamu sudah memiliki ayah sekarang. Lisa hanya mendapatkan jawaban seperti itu dari ibunya. Saat Lisa menikah secara siri dengan Bayu, kurang lebih 2 tahun yang lalu, yang menjadi wali nikahnya adalah paman dari pihak ibunya. Ia sangat sedih karena hingga sekarang belum pernah bertemu dengan ayah kandungnya sendiri. Ia pun kembali melajukan mobilnya menuju rumah orang tuanya. Ia tidak sabar ingin mengetahui siapa ayah kandungnya. Ia tidak peduli lagi, walaupun saat ini ia sedang berbadan 2 tanpa sepengetahuan ibunya. Ia sudah siap menerima risiko. Setelah tiba di rumah orang tuanya, Lisa disambut dengan tatapan terkejut oleh sang ibu. Wanita parubaya itu melihat perut Lisa yang kini membesar. Beberapa bulan tidak bertemu, ibunya menyaksikan perubahan bentuk tubuh Lisa. "Kapan kamu nikah lagi? Kenapa nggak kasih kabar?" tanya ibunya kepada Lisa. "Aku nggak nikah," Lisa memberikan jawaban dengan santai. "Kenapa kamu hamil?" Wanita itu sangat heran. "Ibu nggak perlu nanya, karena ibu juga pernah mengalami hal yang sama denganku." Lisa justru memberikan balasan yang menyudutkan ibunya. "Maksud kamu apa?" Lisa pun meraih ponsel dari dalam tasnya, lalu menunjukkan foto kepada ibunya. "Ini rumah siapa, Bu?" tanya Lisa. "Kamu dapat dari mana foto itu?" Wanita parubaya itu menunjukkan perubahan di wajahnya. "Aku mengikuti pria yang tadi bersama ibu." "Apa? Kamu mengikuti ibu?" "Aku ingin tahu siapa laki-laki itu. Kenapa ibu sedekat itu dengannya? Apa dia ayah kandungku? Jawab, Bu." Lisa menggoyang-goyang pelan lengan ibunya. Wanita parubaya itu pun mengembuskan napas berat, lalu memberikan jawaban kepada Lisa. Ia merasa bahwa sudah saatnya Lisa mengetahui siapa ayah kandungnya. "Dia ayah kandungmu." Lisa sangat terkejut mendengar pengakuan ibunya. Sekarang ia menebak kalau Siska saudarinya. Mereka memiliki ayah kandung yang sama. Setelah mengetahui kebenaran tentang ayahnya, Lisa pun beranjak meninggalkan rumah ibunya. Hari ini, Tiara beserta suami dan kedua anaknya pun kembali ke kota tempat tinggal mereka. Ia telah memantapkan hati meninggalkan rumah orang tuanya. Ia masih ingat apa yang ayahnya katakan saat itu. Ia harus tetap tinggal bersama suaminya dan menyelesaikan masalah dengan kepala dingin. Ia tidak memberitahukan kepulangan mereka kepada Bayu agar tidak terjadi kesalahpahaman dengan Arya. Saat ini, ia beserta suami dan kedua anaknya telah tiba di rumah orang tua Arya. Mereka disambut hangat oleh kedua mertua dan adik iparnya. "Mami kangen kalian." Bu Widi memeluk anak dan menantunya secara bergantian. Setelah itu ia pun menggendong Arga. Sementara Aditya langsung menghampiri Radit. Anak itu sangat dekat dengan adik bungsu Arya sejak masih bayi. Radit lebih sayang terhadap Aditya daripada Arga, walaupun Aditya bukan keponakan kandungnya. Namun, Bu Widi dan Pak Wawan tidak mempermasalahkan itu. Kedua orang tua itu tidak pernah membedakan kasih sayang antara Aditya dan Arga. Bagi mereka, kedua anak Tiara merupakan cucu yang harus mereka sayangi. Tidak peduli kalau Aditya bukan darah daging Arya.
Mereka sekarang berkumpul di ruang keluarga. Tiara meminta maaf kepada kedua mertuanya karena pulang ke rumah orang tuanya tanpa sepengetahuan mereka. Ia merasa bersalah mengingat apa yang ia lakukan. Gak apa-apa sayang, yang penting sekarang kalian sudah kembali dan baik-baik saja. Bu Widi meyakinkan Tiara. Tiara sangat terharu melihat kebaikan mertuanya. Walaupun dirinya telah melakukan kesalahan, tetapi tidak ada kemarahan sedikit pun yang ditunjukkan oleh keluarga Arya. Ia merasa menjadi wanita paling beruntung saat ini. Sekarang kalian istirahat aja. Mami dan Radit yang jaga Arga dan Adit. Bu Widi melihat wajah Arya dan Tiara yang kelelahan. Baik nih, balas Arya. Ia pun melirik ke arah Tiara. Yuk sayang, ia mengajaknya. Pasangan suami istri itu pun beranjak dari ruang keluarga menuju kamar. Arya sangat bahagia karena mereka akhirnya kembali pulang. Ia tidak tenang saat masih berada di kota mertua. Hatinya sakit melihat Bayu yang mendekati Tiara. Sayang, Arya tiba-tiba memeluk Tiara dari belakang setelah menutup pintu kamar. Kamu mau apa, Mas? Tiara terkejut. Kangen sama istriku. Arya menempelkan dagunya ke pundak kanan Tiara. Kangen? Kita tiap hari juga ketemu. Tiara merasa lucu mendengar pengakuan Arya. Tapi ini di rumah kita sayang. Keromantisannya lebih nikmat tanpa gangguan. Gangguan? Siapa yang ganggu, Mas? Mantan suamimu. Kamu tetap aja gak percaya padaku. Aku percaya sayang, tapi aku kesal pada Bayu. Kenapa kamu masih bahas tentang dia? Aku gak ada hubungan lagi dengannya. Aku hanya milikmu. Kamu tahu itu. Iya sayang, aku minta maaf. Arya makin mengeratkan dekapannya. Tiara tahu kalau Arya sangat cemburu terhadap Bayu. Sekarang ia dapat merasakan dekapan suaminya yang penuh dengan kehangatan. Selama berada di rumah orang tua Tiara, Arya lebih sering uring-uringan karena kecemburuannya terhadap Bayu. Tiara kembali percaya kepada Arya. Pagi ini, ia saling berpandangan dengan suaminya itu. Mereka sedang mengingat apa yang terjadi tadi malam setelah kedua putra mereka terlelap. Usai menikmati sarapan, Arya berpamitan kepada Tiara. Hari ini, ia akan kembali menjalankan rutinitas di kantor seperti sedia kala. Ia pun mencium kening ketiga orang yang dia sayangi, Tiara dan kedua putranya. Sementara Tiara, seperti biasanya, membawa Aditya dan Arga bermain ke taman belakang. Ia sangat bahagia karena kini telah berada di rumah suami tercinta. Ia sangat menyesal meninggalkan tempat tinggalnya kala itu hanya karena kesalahpahaman. Sekarang Aditya asik bermain bola, sedangkan Arga duduk bersama Tiara di bangku yang ada di taman tersebut. Tiba-tiba terdengar nada panggilan masuk dari ponsel Tiara. Ia pun melihat layar. Terdapat nama Bayu. Tiara tidak ingin berhubungan lagi dengan masa lalunya. Jika Arya mengetahui hal itu, akan terjadi lagi salah paham di antara mereka. Oleh karena itu, Tiara pun tidak ingin berbicara dengan Bayu. Tolong angkat teleponnya, Tia. Aku ingin bicara dengan anakku. Bayu akhirnya mengirimkan pesan karena teleponnya tidak diangkat. Tiara pun berpikir dan mengingat apa yang pernah Bayu lakukan untuk Aditya. Laki-laki itu telah menyelamatkan buah hati mereka saat diculik kala itu. Akhirnya, Tiara menerima telepon yang telah berdering kembali. Apa? Tiara menjawab dengan singkat dan ketus. Sayang. Tiara sangat terkejut mendengar panggilan Bayu. Maksud kamu apa, Mas? Kenapa kamu meninggalkanku? Mungkin kamu salah sambung. Mutiara hatiku. Tiara kembali terkejut karena Bayu memanggilnya dengan sebutan saat mereka masih menjalin hubungan sebagai sepasang kekasih. Kamu gak pantas seperti ini kepada wanita yang sudah memiliki suami. Aku bukan siapa-siapa lagi untukmu, Mas. Kita sudah lama tidak memiliki hubungan. Ingat itu. Tiara menaikkan suara lalu mematikan telepon. Bayu kembali menghubungi Tiara, tetapi wanita itu tidak menghiraukannya. Ia tidak mengerti kenapa Bayu tiba-tiba berubah sangat berani, seperti seseorang yang lupa dengan status Tiara saat ini. Aku sudah tahu siapa yang mengatur perpisahan kita dulu, sayang. Aku sangat menyesal. Aku tidak ingin kehilanganmu. Bayu kembali mengirim pesan kepada Tiara. Tiara makin bingung membaca pesan dari Bayu.
Tadi laki-laki itu mengaku menelpon karena ingin berbicara dengan Aditya. Namun, setelah Tiara mengangkat panggilan tersebut, justru keanehan yang Bayu utarakan. Kini, dada Bayu sangat sesak setelah mengetahui apa yang terjadi sebenarnya dengan rumah tangga yang dulu ia jalani bersama Tiara. Sekarang, ia juga tidak dapat lagi bertemu dengan Tiara karena wanita itu telah kembali ke kota suaminya. Aku merindukanmu, sayang. Bayu berbicara sambil melihat foto Tiara di ponselnya. Ia secara diam-diam telah memotret sang mantan istri saat berada di kota kelahirannya. Aku ingin hubungan kita kembali seperti dulu lagi. Aku sangat sakit melihatmu bersama laki-laki itu. Aku tidak sanggup melihat dirinya mendekapmu. Bayu menitikkan air mata sambil mengusap foto Tiara di layar ponsel. Ternyata hanya kamu yang mampu membuat hatiku mengerti akan arti cinta yang sesungguhnya. Kembalilah sayang, kita arungi hidup bersama dengan buah hati kita. Aku sangat mencintaimu dan anak kita. Bayu menangis sejadi-jadinya memandangi layar ponselnya. Kini, Bayu merasa kalau takdir telah mempermainkan di hidupnya. Saat dirinya hampir 5 tahun setia membina rumah tangga dengan Tiara, orang yang ia percaya dan sayangi justru dengan sengaja menghancurkan cintanya. Kenapa Bayu menunjukkan sikap aneh?